Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Zalfa Kalisa Anwar. Di sini aku akan sedikit meresum atau mereview mengenai materi kewirausahaan yang sudah dipelajari selama 1 semester ini. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai pengertian kewirausahaan dan juga wirausaha. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan merupakan jiwa dari seseorang yang diekspresikan melalui sikap dan perilaku yang kreatif dan juga inovatif untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan demikian, dalam menumbuhkan jiwa, wirausaha itu perlu adanya pembelajaran kewirausahaan. Wirausaha adalah orang yang melakukan kegiatan usaha yang ditandai dengan kecerdasan atau bakatnya dalam mengenal produk baru, menentukan cara produksi baru, menyelenggarakan manajemen pembelian produk baru, dan juga memasarkannya, serta mengelola modal kerjanya. Kewirausahaan atau wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yaitu wira atau entrepreneurship dan usaha yaitu enterprise. Wira berarti prajurit, pahlawan, moral, orang yang mulia, akhlak mulia, dan juga keberanian. Sedangkan usaha adalah perbuatan atau praktek melakukan sesuatu dan bekerja. Jika dipahami secara harfiah, pengertian wirausaha adalah orang yang menghasilkan produk, menentukan cara produksi, menyelenggarakan kegiatan membeli produk baru guna mengatur permodalan dan pemasaran. Jadi, apa itu kewirausahaan? Sederhananya, konsep atau definisi daripada kewirausahaan adalah proses mendefinisikan, mengembangkan, dan mencapai visi yang berpuncak pada berdirinya sebuah bisnis. Berikutnya, lalu apa sih perbedaan antara wirausaha dan kewirausahaan? Wirausaha adalah individu yang menjalankan suatu bisnis dengan melihat peluang dan mau mengerjakannya sebagai suatu kesempatan. Sementara kewirausahaan adalah kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau mampu memecahkan masalah terkait bisnis. Materi yang kedua ialah perbedaan antara UKM atau usaha kecil menengah dengan UBI, yaitu usaha berbasis inovasi. Yaitu yang pertama adalah ukuran dan skala. UKM biasanya mengacu pada bisnis dengan ukuran kecil hingga menengah yang mungkin tidak memiliki fokus khusus pada inovasi. UBI di sisi lain adalah bisnis yang secara khusus berfokus pada inovasi dalam produk, layanan, atau proses bisnis. Fokus inovasi yang kedua, UBI secara eksplisit mencari cara untuk menghadirkan inovasi dalam produk atau layanan mereka. Sementara UKM mungkin lebih fokus pada operasional sehari-hari tanpa penekanan khusus pada inovasi. Yang selanjutnya adalah tujuan bisnis. UKM sering bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada atau untuk mengembangkan bisnis dengan model yang sudah terbukti. UBI di sisi lain mungkin memiliki tujuan yang lebih besar dalam menciptakan solusi baru, mengubah industri, atau menciptakan pasar baru melalui inovasi. Lalu yang selanjutnya mengenai resiko dan reward. UBI seringkali memiliki resiko yang lebih tinggi karena menghadirkan inovasi, namun juga memiliki potensi reward yang lebih besar dalam bentuk keunggulan kompetitif atau peluang pertumbuhan yang lebih besar daripada UKM. Yang selanjutnya adalah dukungan dan sumber daya. UBI mungkin memerlukan lebih banyak dukungan dan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan inovatif, sementara UKM mungkin lebih bergantung kepada dukungan untuk aspek operasional dan pengembangan bisnis yang lebih tradisional. Dalam banyak kasus, UBI dapat berkembang dari UKM yang sudah mapan ketika bisnis tersebut mulai memprioritaskan inovasi sebagai bagian penting dari strategi pertumbuhannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seorang pengusaha? Salah satunya yaitu adanya kerja keras, adanya semangat pantang menyerah, sikap keuletan, tekad yang kuat, serta latar belakang pendidikan yang beragam seperti sarjana dan lain sebagainya. Selain faktor kesuksesan, pengusaha tentunya juga memiliki faktor keberhasilan. Di antaranya yaitu yang pertama, perencanaan yang matang, kreativitas yang inovatif, memiliki koneksi dan jaringan yang luas, memiliki strategi pemasaran yang efektif. Mereka juga memanfaatkan peluang yang ada,
selalu meningkatkan kapasitas diri. Mereka juga selalu berani mengambil tindakan dan resiko, serta percaya diri. Berikutnya yaitu seberapa penting sih disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama itu memiliki peran yang sangat penting dalam kewirausahaan. Kenapa? Karena mereka membantu membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan bisnis tersebut. Berikut adalah beberapa alasan mengapa aspek-aspek ini penting. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin membantu seseorang wirausahawan untuk tetap fokus pada tujuan dan menjalankan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Tanpa disiplin, mudah bagi seseorang untuk terjerumus ke dalam kegiatan yang tidak produktif atau mengalami kesulitan dalam mengelola waktu dan juga sumber daya dengan efisien. Lalu yang selanjutnya adalah kerja keras. Kewirausahaan seringkali melibatkan upaya yang besar serta konsisten untuk membangun dan mengembangkan bisnis. Kerja keras adalah kunci untuk mengatasi tantangan, menangani perubahan, dan juga mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah komitmen. Komitmen adalah dedikasi yang kuat terhadap visi dan tujuan bisnis. Ketika seorang wirausahawan memiliki komitmen yang tinggi, mereka cenderung bertahan dan mengatasi rintangan yang mungkin timbul di sepanjang jalan. Komitmen ini juga sangat penting dalam mempertahankan motivasi dan semangat di tengah-tengah kesulitan. Selanjutnya adalah kerjasama. Kewirausahaan seringkali melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mitra bisnis, karyawan, pelanggan, dan juga pihak-pihak lainnya. Kerjasama memungkinkan untuk pertukaran ide, sumber daya, dan dukungan yang dapat memperkuat bisnis dan membantu mencapai tujuan bersama. Tanpa kerjasama ini, sulit bagi sebuah bisnis untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang kompetitif. Secara keseluruhan, disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama adalah faktor-faktor yang sangat penting dalam membangun dan menjalankan sebuah bisnis yang sukses. Mereka membantu memberikan fondasi yang kuat untuk kewirausahaan dan memungkinkan para wirausahawan untuk mengatasi tantangan, mencapai tujuan, dan memanfaatkan peluang dengan lebih baik. Berikutnya yaitu mengenai sumber ide dan juga peluang bisnis. Ada beberapa sumber yang bisa menjadi inspirasi untuk ide dan juga peluang bisnis. Yang pertama itu kebutuhan pasar. Perhatikan kebutuhan atau masalah yang belum terpenuhi di pasar. Bisnis yang mampu menawarkan solusi untuk masalah ini memiliki peluang yang sukses. Lalu selanjutnya adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi atau kebutuhan yang pernah dirasakan dapat menjadi sumber ide. Anda mungkin menemukan bahwa pasar yang belum terpenuhi untuk produk atau layanan tertentu yang Anda bisa Anda ciptakan berdasarkan pengalaman Anda sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah tren industri. Mengamati tren dan perkembangan dalam industri tentu dapat membuka peluang untuk menciptakan bisnis baru atau mengembangkan produk atau layanan yang inovatif. Lalu yang selanjutnya adalah teknologi baru. Perkembangan teknologi seringkali membuka pintu peluang untuk bisnis baru. Anda dapat memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang untuk menciptakan produk atau layanan yang menghadirkan nilai tambah bagi konsumen. Lalu jangan lupa juga untuk observasi lingkungan sekitar. Perhatikan kebutuhan atau tren di sekitar Anda, baik itu di komunitas lokal atau dalam skala yang lebih luas. Kadang-kadang peluang bisnis bisa muncul dari pengamatan sehari-hari tentang bagaimana orang hidup dan bekerja. Lalu, selanjutnya adalah hobi dan minat. Hobi atau minat pribadi dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan bisnis. Misalnya, jika Anda memiliki minat dalam memasak, Anda mungkin mempertimbangkan untuk membuka restoran atau layanan catering. Lalu, yang selanjutnya adalah jaringan dan kolaborasi. Berinteraksi dengan orang lain dalam industri atau komunitas bisnis dapat membuka peluang untuk berkolaborasi atau mendapatkan ide baru. Diskusi juga dengan rekan bisnis atau mentor juga dapat memberikan wawasan berharga tentang peluang bisnis yang potensial. Lalu yang selanjutnya, jangan lupa untuk menganalisis pasar atau riset. Melakukan riset yang cermat dapat membantu Anda untuk mengidentifikasi celah dalam pasar atau tren yang sedang berkembang pada saat itu.
Dan jangan lupa untuk melakukan analisis SWOT, yakni strength, weakness, opportunity, and threats jika kamu ingin membuka sebuah bisnis ya. Materi selanjutnya adalah konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan HKI. Yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru atau konsep yang original dan bermanfaat. Ini melibatkan proses berpikir yang fleksibel, asosiatif, dan non-linear untuk menghasilkan solusi yang inovatif atau menghasilkan sesuatu yang baru. Lalu invensi. Invensi merujuk pada penciptaan atau penemuan sesuatu yang baru, baik itu berupa produk, proses, atau metode. Invensi seringkali muncul sebagai hasil dari kreativitas yang mengarah pada pembuatan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah inovasi. Inovasi melibatkan pengembangan atau penerapan ide-ide baru terhadap invensi untuk menciptakan nilai tambah dalam bentuk produk, layanan, proses, atau model bisnis. Inovasi dapat berupa perubahan kecil atau revolusioner yang mengubah cara kita melakukan sesuatu. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak-hak legal yang diberikan kepada pencipta atau pemilik atas karya-karya intelektual mereka seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. HKI memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak untuk mencegah penggunaan atau penggunaan yang tidak sah atas karya-karya mereka dan memberikan insentif untuk inovasi dan penciptaan. Dalam konteks bisnis, kreativitas adalah katalisator untuk inovasi yang kemudian dapat melahirkan invensi yang dapat dilindungi oleh HKI. Penerapan konsep HKI memastikan bahwa pencipta atau pemilik memiliki hak eksklusif atas hasil karya mereka dan dapat memanfaatkannya secara komersial tanpa takut dicuri oleh pihak lain. Materi terakhir yang menjadi penutup di semester ini yakni rencana bisnis dan juga model bisnis. Rencana bisnis adalah dokumen yang merinci tujuan bisnis, strategi, rencana operasional, proyeksi keuangan, dan rencana pelaksanaan untuk mencapai kesuksesan bisnis. Ini merupakan panduan yang sangat komprehensif untuk memahami dan mengelola semua aspek bisnis dari awal hingga implementasi. Berikut ini adalah beberapa komponen utama yang biasanya ada di dalam rencana bisnis. Yang pertama, ringkasan eksekutif merupakan ringkasan singkat dari rencana bisnis yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, dan proyeksi keuangan. Yang kedua adalah deskripsi bisnis, menjelaskan profil bisnis, model bisnis, produk atau layanan yang ditawarkan, target pasar, dan posisi unik di dalam industri. Lalu yang ketiga adalah analisis pasar, melibatkan penelitian dan analisis tentang pasar target, pesaing, tren industri, dan juga peluang bisnis. Lalu yang keempat itu ada strategi pemasaran, menjelaskan rencana pemasaran yang mencakup segmentasi pasar, strategi promosi, distribusi, dan juga penetapan harga. Lalu selanjutnya itu rencana operasional, merinci bagaimana bisnis akan dijalankan sehari-hari, termasuk sumber daya manusia, rantai pasokan, teknologi yang digunakan, serta proses operasional. Lalu ada juga proyeksi keuangan, menyajikan proyeksi pendapatan, biaya, laba, dan aliran kas untuk jangka waktu tertentu. Lalu ada juga manajemen resiko, mengidentifikasi resiko yang mungkin dihadapi bisnis dan merencanakan strategi yang akan terjadi ke depannya. Sementara itu, model bisnis adalah konsep yang menjelaskan cara sebuah bisnis menghasilkan pendapatan dan menghasilkan nilai bagi pemegang saham. Ini merinci bagaimana sebuah perusahaan dapat merencanakan untuk menghasilkan pendapatan melalui penjualan produk atau layanan kepada pelanggan atau mitra. Beberapa jenis model bisnis termasuklah, yaitu yang pertama ada e-commerce. E-commerce menjual produk atau layanan secara online kepada pelanggan melalui platform e-commerce. Lalu yang kedua adalah berlangganan, menawarkan produk atau layanan kepada pelanggan dengan cara berlangganan bulanan atau tahunan. Lalu freemium, menawarkan versi dasar produk atau layanan secara gratis tetapi menawarkan fitur tambahan atau versi premium dengan biaya. Lalu pendapatan berbasis iklan, menghasilkan pendapatan dari iklan yang ditampilkan kepada pengguna.
Dengan demikian, rencana bisnis dan model bisnis itu saling terkait. Dengan rencana bisnis yang menjanjikan strategi umum untuk mencapai kesuksesan bisnis, sementara model bisnis itu merinci bagaimana bisnis tersebut akan menghasilkan pendapatan dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.